yang lainnya, ibadah yang lain. Kalau kita pengen disebut orang yang takwa, kan surga itu kan buat orang takwa. Ya. Kan Allahnya bilang begitu. Wajadna di ruskamawat wa'adat lil muttaqin. Surga yang luasnya surat langit bumi ini buat siapa? U'iddat lil muttaqin, buat orang yang takwa. Bukan buat ASN, buat pedagang dan lain sebagainya. Bukan buat orang Jawa, orang Sunda, tapi orang yang takwa. Timbul pertanyaan, kita udah termasuk takwa belum? Allah ngasih informasi juga, indikatornya, indikasi daripada orang takwa salah satunya yang sudah akrab dengan kita. Yunfikuna fi syarra'i wa dharra. Orang takwa itu infak sedekah dalam keadaan sempit atau apa, bokeh atau enggak bokeh, tanggung bulan atau apalagi bulan muda. Kudu rajin. Tuh orang takwa rajin sedekah. Kita kadang-kadang sedekah nungguin hari Jumat doang. Masukin kotak tuh. Selain Jumat kagak. 2.000 perak lagi seminggu sekali. Jadi rada banyak kan kalau sedekahnya seminggu sekali mah banyak kan dikit lah. Ya apalagi nih ASN. Wih, saya salut sama ASN ya. Buat apa tunjangan dinaikin ya? Naikin. Kemarin misalnya kita 2.000 perak, kotak naikin jadi 5.000. 5.000 kita masih bisa makan juga. Berarti sedekah kita tidak berpengaruh terhadap makan kita. Naikin lagi 10.000. Masih juga makan, naikin lagi 30, 20. Masih makan juga, naik 50. Masih juga 100. Tuh, dijamin sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus guru saya Akhirul Kiram Kiai Haji Fauzi Lubis, Kiai Haji Muhaimin, kita doakan beliau senantiasa dipelihara kesehatannya oleh Allah SWT sehingga terus bisa menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah. Karena alhamdulillah dengan izin Allah siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa berkumpul di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah yang beriman, yaitu sholat zuhur. Harapan kita tidak lain, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang didasari iman kepada Allah senantiasa diterima dan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta sholawat semua dimakan kariban junjungan kita, anutan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan pada kita seluruh pengikutnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimahullah, beberapa yang lalu sama-sama kita ketahui Kota Tangerang ini dalam MTQ tingkat provinsi Banten ini duduk di kedudukan kedua, juara kedua. Ini tentunya pertama-tama yang membahagiakan kita, tapi sekali ini hanyalah segala sasaran antara saja. Yang jauh penting adalah bukannya juaranya. Yang jauh penting bagaimana sejauh ini kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, siapapun apapun profesinya.
Karena kita sepakat mengimani bahwa Quran ini bukan hanya semata-mata untuk dibaca, tapi lebih jauh adalah hudan linnas, yaitu petunjuk bagi kita sebagai manusia, apapun profesi kita, apakah itu pedagang, ASN, dan lain sebagainya. Seharusnya idealnya rujukannya adalah Al-Quran. Pantasnya seperti itu. Terlebih kalau kita ingin termasuk orang yang takwa, nggak ada pilihan lain buat kita ya Quran. Jadi kalau kita mulai bagaimana muttaqin, Quran itulah rujukan orang-orang yang takwa kepada Allah. Harusnya idealnya apapun yang ada di Quran, kata Quran hijau ya hijau, kata Quran merah merah kita ikuti. Tapi ternyata Allah SWT membagi pada 3 golongan manusia setelah diturunkannya Al-Quran. Sebagai ini saya kira Quran sudah pernah hafal lah. Kelihatan sih. Nah, dari wajah-wajahnya ahli surga semuanya ya. Allah kan berfirman tentang kitabul ladzina astafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum mustaqim wa dzalika khairul abad. Yang pertama kata Allah ada manusia yang zalim kepada Allah. Diturunkan Al-Quran bukannya tambah benar, zalim, disuruh sholat kagak mau sholat, puasa kagak mau puasa. Ini golongan yang benar. Tentunya kalau dia mati kagak insaf, tobat, ini ya jatahnya udah kaplingannya di neraka. Wa ma lidzalimin min ansar. Orang-orang zalim itu nggak bakal ada yang nolong. Ini ayat ini bisa jadikan bahan buat kita untuk penilaian diri kita. Kita ada di golongan yang mana? Yang kedua katalah mustaqim. Jadi golongan yang berada di tengah-tengah. Sholatnya rajin, ibadah rajin, maksiat juga rajin, korupsi juga rajin. Ini di tengah-tengah. Yang tiganya yaitu senantiasa berlomba-lomba melakukan kebaikan, kebajikan kepada Allah. Nah semua ini kita jadikan bahan buat kita ada di mana. Yang pertama zalim, tambah geblek gitu ya. Yang keduanya di tengah-tengah, yang tiganya sabiqun bil khairat. Jadi orang tua melakukan kebaikan. Seandainya kita berada di tengah-tengah, berada di nomor yang 2, kita bersyukur kepada Allah masih dikasih nikmat panjang umur. Kita manfaatkan sebaik-baiknya seusia ini merubah diri kita. Jangan sampai kita stagnan di golongan yang kedua. Ya. Kita berusaha masuk ke golongan yang 3. Manfaatkan sebaik-baiknya. Makanya pantas Nabi kita nasihatin kita untuk sehat. Kata Nabi, yuk manfaatkan sehat ini dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan ibadah kepada Allah. Sehatkan kalau sokomik untuk sehat. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena ada orang juga kalau dikasih sehat bukannya diingat ibadahnya, malah jauh kepada Allah. Ya aprak-aprakan, ya kegiatan gak karu-karuan. Ya. Kalau kalian nonton bola, mau tengah malam dijabanin itu. Ntar jam 2, jam 3 ya. Melotot kita, tapi giliran tahajud mau berat banget kita. Ya. Nah oleh karena itu, ya, kebiasaan bangun nonton bola ini diterusin. Biar bolanya udah nggak ada, tetap bangun tengah malam diganti dengan sholat tahajud. Oh gitu, ya nggak apa-apa lah. Jadi sebab, nah ini yang berkaitan dengan mungkin sehat. Jangan sampai sehat ini dibuang begitu aja. Manfaatkan sebab sehat ini satu nikmat yang nggak bisa dinilai dengan uang seberapapun besarnya. Bapak Ibu kan pasti udah tahu informasinya, banyak orang yang pengen sehat semua aja dijabanin. Ada yang keluar negeri,
Singapura ke Malaysia ke Cina ke Jerman, berapa biayanya, pokoknya yang penting sehat. Apa yang jual-jual rumah orang-orang yang sehat. Bukan begitu teman-teman. Loh. Belain banyak, keluarin jual-jual Manda kan banyak ya. Berobat ya, banyak itu sampai habis. Pengen sehat. Nah, kita yang udah dikasih sehat ini kita syukuri. Nah, bagaimana mensyukurinya? Tentunya tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Coba kasih sehat makin jangan ibadah, masalah. Kita makan aja kagak pantang itu enak. Sambal, jengkol, pepek, daging kambing, bat terus sehat. Coba yang sakit, gula darahnya naikin aja sama Allah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Makan kayak orang susah. Padahal duitnya berjibun. Tapi giliran makan nggak boleh. Inilah. Wah, udah kayak orang susah. Tuh makanya kita bersyukur kepada Allah. Nah, ikatnya mulia, kita jangan terpaku dengan 5 waktu, tingkatkan yang lain, yang ibadah yang lain. Kalau kita pengen disebut orang yang takwa, kan surga itu kan buat orang takwa. Ya. Kan Allahnya bilang begitu. Wajanna diruskamawat wa'adat lil muttaqin. Surga yang luasnya surat langit bumi ini buat siapa? U'iddat lil muttaqin, buat orang yang takwa. Bukan buat ASN, buat pedagang dan lain sebagainya. Bukan buat orang Jawa, orang Sunda, tapi orang yang takwa. Timbul pertanyaan, kita udah termasuk takwa belum? Allah ngasih informasi juga, indikatornya, indikasi daripada orang takwa salah satunya yang sudah akrab dengan kita. Yunfikuna bisyarra'i wad dharra. Orang takwa itu infak sedekah dalam keadaan sempit atau apa, bokeh atau enggak bokeh, tanggung bulan atau apalagi bulan muda. Kudu rajin. Tuh orang takwa rajin sedekah. Kita kadang-kadang sedekah nungguin hari Jumat doang. Masukin kotak tuh. Selain Jumat kagak. 2.000 perak lagi seminggu sekali. Jadi rada banyak kan kalau sedekahnya seminggu sekali mah banyak kan dikit lah. Ya apalagi nih ASN. Wih, saya salut sama ASN ya. Buat apa tunjangan dinaikin ya? Naikin. Kemarin misalnya kita 2.000 perak, kotak naikin jadi 5.000. 5.000 kita masih bisa makan juga. Berarti sedekah kita tidak berpengaruh terhadap makan kita. Naikin lagi 10.000. Masih juga makan, naikin lagi 30, 20. Masih makan juga, naik 50. Masih juga 100. Tuh, dijamin sama Allah. Cuman saya sarankan kalau yang biasa 2.000, jangan langsung 100.000. Malamnya bisa tidur. Mikirin minum cepeceng. Ani gila-gila, insya Allah nggak bakal melangsak. Allah yang nyuruh pasti dijamin. Sebagai ilustrasi nih, yang ASN dapat tugas dari pimpinan, tugas luar kota, misal katakanlah ke Bandung, pasti oleh pimpinan udah disiapin nih ongkosnya nih, pesawat atau naik bus atau naik kereta. Ini buat di hotelnya, ini lodgingnya, uang sakunya, disiapin. Manusia aja punya pikiran seperti itu. Apalagi Allah SWT yang kaya, pasti udah dijamin. Oleh karena itu yakin dan percaya, tingkatkan terus. Jadi jangan terpaku dengan salat 5 waktu. Ya. Kemudian sebenarnya mumpung kita dikasih peluang oleh Allah, ya, kalau kita masih berada di posisi yang kedua, yang masih teman juga, kadang-kadang kita kan suka juga nih laki nih. Kalau keluar kadang-kadang melihat yang bening-bening, nggak dilihat, susah Pak nih, nggak dilihat di mana. Kadang-kadang perempuan gitu juga sih pakai bajunya. Ya. Ada pakai jilbab tapi nyepet semuanya. Coba sampai kelihatan lekuk-lekuknya, nggak dilihat. Kayaan Pak, beda benar di rumah. Apalagi saya udah nenek rumah. Ya, bini saya udah 70 tahun, benar susah benar Pak. Udah segala kendor semuanya.
Nah ini ya, mumpun dikasih nikmat panjang bermanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi semua kita tingkatkan. Ya, sholat tahajudnya, duhanya, baca Qurannya. Ayo kita tingkatkan. Baca Quran banyak yang dianggapnya payah. Kita membaca Quran kadang-kadang nunggu tetangga mati, tahlilan, baru baca Quran dah. Al-Baqarah. Kalau nggak ada yang mati, gagal baca Quran, kita ini keleru ini. Ya. Kita baca dengan baik-baik. Ini kayak guru saya, ya kayak Juwaimin. Kalau kebetulan nggak ada jadwal ngajar, dia bininya lagi nonton TV, dia ambil Quran masuk kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka lamusallin ala shiratin mustaqim. Bahasa itu bininya. Abi, India main. Sadaqallahul azim. Ya, ngaji dia datang berhenti ngaji. Nah ini kita berusaha, sebab kenapa? Ini berulang kali kita ingatkan kali. Quran yang kita baca ini kata Nabi Syafi'an ya ashabi. Ngasih pertolongan kita, nemenin kita manakala kita sudah berkarantina. Nabi menggawal bohong. Emang kita banyak bohongnya? Benar. Contoh aja dah yang sering saya sampaikan sini. Yang punya HP itu dosanya banyak itu. Kalau ditelepon, di mana posisi? Ini OTW. Padahal masih di rumah. Kayaknya sepele itu ya. Itu dosa juga, Pak. Bahkan salah satu dosa besar itu berbohong. Wakal zur, berkata dusta. Itu satu item doang, baru HP belum yang lainnya. Banyak benar dosa kita. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan solusi dengan sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah ya, yaitu kesempatan yang ada kita buatkan dengan sebaik-baiknya baca Quran. Lagi saya sampaikan bakal nemenin kita. Sementara kalau kita mati kan bini anak paling jago nangis di atas kuburan, tahu sampai kelomer-kelomer lah. Tapi nggak mau dia diukur sama-sama sama kita. Tinggal kita sendiri. Nah, Quran yang kita baca ini yang dia nemenin kita. Bini kita kalau masih muda laris. Janda muda mau laris itu, ya, kencang bener. Kalau ada undangan tahlilan, ustaznya duluan datang. Janda muda. Nah, kalau udah tua makan nggak ada yang ngomongin. Kasian kadang-kadang janda tua ya, nggak ada yang hidup. Keluar yang muda mau RT, RW, ustaz, tiap hari kalau datang ngapalin terus. Nah ini ya, mumpung ada peluang yang diberikan Allah kepada kita dan sebaik-baiknya kita berusaha, sebab kita nggak tahu persis sisa usia masih banyak atau enggak, yang tahu cuma Allah. Seringkali saya sampaikan di sini, ya kalau usia ini saya ibaratkan dengan uang, ini berkali-kali saya ingin diri saya juga. Kalau katakanlah Juli tahun 25 kita menyimpan duit di bank, katakanlah 100 juta. Terus uang itu kita ambilin tiap hari 100.000, 200.000 buat makan, buat rokok, segala macam. Tentunya pada saat Juli 2006 uang 100 juta sudah nggak utuh lagi. Bukan begitu teman-teman. Kalau sisa uang di bank mah gampang kelihatan sisanya, saldonya masih banyak atau dikit. Itu juga umur kita dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahu umur udah makan mau kita ada udah 30 tahun, 40 tahun, 70 tahun tuh umur yang makannya mau kita. Sisanya kita nggak tahu persis. Yang pasti kata Allah walikulli umatin ajal, kita ada batasnya, cuma kita nggak tahu batasnya berapa umur kita, nggak tahu. Yang pasti bisa sakit dulu, bisa nggak dulu. Seperti saudara kita ya, Pak Firdaus ya. Coba segera sebelum meninggal 2 hari yang lalu masih ngobrol di pos. Dan alhamdulillah beliau baik sekali. Itu mitra kami Al-Azam dengan Pak Firdaus di media sosial. Kalau ada orang gila atau orang apa,
terlantar di bel, nggak sampai 1 jam nyampe itu mobil, cepat. Mudah-mudahan semua jadi amal soleh buat almarhumnya. Semuanya ini bisa terjadi, termasuk Kak Herman. Pramuganya. Sebelumnya 2 hari yang lalu masih ada acara di kabupaten atau kelintas mobil. Semuanya bisa terjadi kepada kita. Makanya kita jangan merasa dengan panjang umur, tapi pegang nasihat Nabi wa amal wa'atika karena kata mutuluna. Beramallah untuk akhiratmu setelah kau mati besok. Artinya mungkin tinggal lagi aja, bisa terjadi. Nah, sehingga itu saja, mudah-mudahan Allah jadikan kita dan keluarga kita jadi hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang istiqomah ibadah kepada Allah, dan kita mohon kepada Allah agar dosa kita, dosa ibu bapak kita mendapat ampunan Allah, dan kita mohon kepada Allah agar anak-anak kita, cucu kita jadikan anak cucu yang soleh atau soleh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ديني وعليكم النية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقاصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه